Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks eksplanasi. Namun sebelum kita menuju ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Jadi, pengertian dari teks eksplanasi itu berisi teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Nah, di sini adalah contoh fenomena alam dan contoh fenomena sosial yang ada dalam kehidupan kalian. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kita mengulas lagi struktur teks eksplanasi terlebih dahulu. Ini juga sudah ada dalam video sebelumnya. Yang pertama tentang identifikasi fenomena, yang kedua tentang proses kejadian, dan yang terakhir tentang ulasan. Oke, kita menuju ke materi, di mana unsur kebahasaan teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penggunaan konjungsi, yang kedua adalah penggunaan kata ganti, dan yang terakhir adalah penggunaan kata teknis. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan konjungsi. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks eksplanasi menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Jadi dalam penggunaan konjungsi itu paling banyak itu menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis, di mana kausalitas itu berkaitan dengan sebab akibat suatu peristiwa tersebut, dan kronologis itu adalah terjadinya hubungan antara waktu ke waktu. Kita bahas satu persatu. Konjungsi kausalitas itu sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks eksplanasi menggunakan banyak konjungsi kausalitas. Contoh dalam penggunaan konjungsi kausalitas itu antara lain ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, contoh dalam teksnya, ada beberapa faktor yang paling mendasar yang terjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Nah, di sini ada proses antara sebab dan akibatnya. Sebab terjadinya pengangguran itu karena, ini akibatnya karena ada kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Bisa kalian bayangkan ya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Konjungsi kronologis itu contohnya itu ada kata seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, jadi teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu. Contohnya, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilang sebagai keriput pada kulit. Kemudian kaki membulat. Nah, ini adalah contoh. Jadi dalam penggunaan konjungsi kronologis ini, jadi ada urutannya, mulai dari awal hingga akhir. Dalam peristiwa sehari-hari kalian, itu tentunya akan mengalami suatu proses konjungsi kronologis. Tinggal bagaimana kalian itu mencatat, kemudian menjadikan teks eksplanasi sebagai dokumen atau sebagai perjalanan kalian. Itu juga akan berpola kronologis. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, dalam unsur kebahasaan teks itu juga ada penggunaan kata ganti. Nah, di sini
kita akan jelaskan satu persatu di mana kata ganti atau pronomina ini ada 6. Yang pertama itu kata ganti orang, yang kedua itu adalah kata ganti penanya, yang ketiga kata ganti pemilik atau kepunyaan, yang keempat kata ganti penghubung, kelima kata ganti penunjuk, dan yang terakhir adalah kata ganti tertentu. Jadi kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Nah, itu jadi pengertian dari penggunaan kata ganti. Kita bahas satu persatu. Kata ganti orang. Kata ganti orang seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu contoh jenis kata ganti yang paling sering digunakan. Kata ganti orang ini disebut juga dengan pronomina persona. Kata ganti orang ini merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Kata ganti orang dibagi menjadi 6 jenis. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan satu persatu ya, dan contohnya. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya dan aku. Oke. Sebelum melanjutkan, silahkan kalian catat hal-hal yang dapat kalian tangkap dari video kali ini. Lanjut ke materi. Kata ganti orang pertama jamak. Contohnya itu ada kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya kamu, Anda, dan kau. Kata ganti orang kedua jamak. Contohnya itu kalian. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya dia dan beliau. Dan yang terakhir kata ganti orang ketiga jamak. Itu contohnya mereka. Jadi kalau ada kata-kata yang aku sebutkan tadi contohnya itu termasuk ke dalam kategori kata ganti orang pertama tunggal, pertama jamak, kedua tunggal, kedua jamak, ketiga tunggal, atau ketiga jamak. Silahkan kalian cermati dalam sebuah teks. Lanjut, kata ganti penanya. Jadi kata ganti penanya itu didefinisikan sebagai kata ganti yang berfungsi untuk menanyakan benda, waktu, keadaan, tempat, jumlah, dan sebagainya. Beberapa kata yang termasuk jenis kata ini adalah apa, kapan, mengapa, siapa, di, ke, dari, mana. Contohnya ini di mana, kemudian kemana, dari mana, dan berapa, dan bagaimana. Nah, contohnya jadi ini sangat mudah didefinisikan ya, karena di sini ada tanda tanya. Nah, tapi kalau ada tanda tanya dan menanyakan seseorang atau kata ganti itu termasuk dalam kata ganti penanya. Contohnya, kapan kamu akan pulang ke kampung halaman? Ini adalah satu pertanyaan untuk menggantikan kata ganti kamu. Nah, kemudian contoh yang kedua, silakan kalian baca, ketiga, dan yang keempat. Lanjut, kata ganti pemilik atau kepunyaan. Kata ganti pemilik atau kepunyaan atau biasa disebut pronomina possessiva merupakan sebutan lain untuk kata ganti pemilik. Kata ganti ini digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti yang tergolong dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya, kami, mereka. Jadi kata ganti ini diletakkan di bagian belakang kata. Nah, contohnya tulisanmu. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwasanya tulisannya kata gantinya di sini. Nah, ini kan di akhir kata ya, atau di belakang kata. Tulisanmu tidak bisa dibaca karena tidak rapi. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwasanya tulisan. Dan contoh yang kedua, kerja kerasnya tidak pernah dibalas dengan kebaikan. Ini di kata keras ada akhirannya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ada kata ganti pemilik atau kepunyaan. Contoh yang ketiga, puisiku hanya kutuliskan untuk dia seorang. Di sini adalah ada kata puisi, kemudian ditambah dengan ku. Nah, di bagian belakangnya itu ditambah ku. Jadi ini puisiku ini menandakan kata ganti pemilik. Nah, contoh yang keempat,
silakan kalian baca, dan yang kelima juga silakan kalian baca dan pahami. Lanjut, yang keempat, kata ganti penghubung. Ini adalah pronomina relatif atau kata ganti penghubung digunakan sebagai penghubung antara induk kalimat dan akhir kalimat. Kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majmuk. Hal ini dikarenakan dalam kalimat majmuk diperlukan suatu kata penghubung konjungsi untuk menghubungkan induk kalimat dan akhir kalimat. Ini contohnya ada 5. Baju yang diwarnai pink itu sangat digemari ibu-ibu. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian yang kedua, seorang yang berada di belakangmu itu sangat cantik. Ini penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat. Ini adalah masakan yang dibuat ibu untuk bekal kakak. Rumah yang berpagar putih itu adalah rumah wali kota. Dan contoh yang terakhir, orang yang bersandar di tiang itu sepertinya sedang kebingungan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada penghubung antara kata dengan kalimat induk kalimat dan kalimat di awal ini, kemudian ada di akhir ini. Ini sedikit analisis yang lebih dalam untuk kata ganti penghubung. Itu biasanya itu nih, kalau yang kalimat pertama itu menggunakan kata itu. Ini juga sama, menggunakan itu adalah mengungkapkan masakan yang dibuat ibu untuk bekal kakaknya. Lanjut, yang kelima, kata ganti penunjuk. Nah, pengertian dari kata ganti penunjuk itu adalah kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Jadi di dalam ini menunjukkan penunjuk terhadap tempat atau suatu benda. Nah, biasanya kata-katanya itu sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, di sini, di situ, ataupun penunjuk hal begini dan begitu. Contohnya, seharusnya kau tahu, ini adalah hal yang tidak sebaiknya kau ikuti. Nah, di sini menggunakan kata ganti penunjuk. Yang contoh yang kedua, sebenarnya kesalahan itu bukanlah sepenuhnya salahmu. Ini juga sama, menggunakan kata ganti penunjuk. Ini, baiklah kalau begitu, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Nah, di sini juga menggantikan kata penunjuk. Kesalahan ini adalah yang kedua kalinya kau lakukan. Dan yang terakhir contohnya adalah hubungi saja aku kalau kamu mau mampir ke sini. Tuh, ini sudah disebutkan penggunaan kata dalam kata ganti penunjuk. Ini adalah contoh-contohnya ya. Sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, di sini, di situ. Begini dan begitu. Itu adalah contoh kata ganti penunjuk. Yang keenam, kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang menunjukkan informasi yang tidak jelas. Beberapa contoh kata ganti tak tentu adalah aku punya sesuatu yang istimewa untukmu. Nah, di sini kan tidak jelas yang istimewanya itu apa. Sepertinya ada seseorang yang mengintip dari balik jendela. Ini juga sama. Masih kata sepertinya. Berarti kalau sepertinya kan belum tentu. Contoh lain, tunggulah di sini. Aku akan membawa sesuatu untukmu. Ini sesuatu yang menandakan ganti tak tentu. Ada seorang yang selalu meletakkan bunga di atas meja kerjamu. Ini juga sama. Aku punya sesuatu yang istimewa untukmu. Nah, seperti contoh yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Dan yang keempat dan kelima silahkan kalian pahami masing-masing. Nah, di dalam teks eksplanasi, ini tolong dicatat dan diperhatikan ya. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang bukan berupa persona atau kata ganti orang.
Kata ganti yang digunakan untuk fenomena itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak. Nah, contohnya demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang. Jadi bukan seperti ia, dia, mereka. Karena objek yang dijelaskan itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal. Dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Adalah satu contoh kata kerja pasif yang ada dalam penggunaan kata ganti dalam teks eksplanasi. Jadi Pak Guru jelaskan ya. Kata kuncinya untuk eksplanasi itu adalah menggambarkan fenomena atau terjadinya sebab akibat dengan kronologisnya. Nah, jadi di sini tidak menceritakan seorang. Makanya kata ganti yang digunakan itu bukan kata ganti persona, tolong diperhatikan. Dan kata ganti persona itu adalah kata ganti orang. Contoh seperti dia, ia, mereka. Itu sudah dijelaskan di pengertian tadi, maksudnya tidak menggunakan kata ganti persona dalam teks eksplanasi, karena dalam teks eksplanasi itu menjelaskan suatu fenomena yang ada dalam kehidupan kalian. Lanjut, setelah kata ganti ada kata teknis. Nah, ini juga di kelas 10 itu sudah dijelaskan, dan di video-video sebelumnya juga sudah dijelaskan pengertian dari kata teknis. Namun untuk teks eksplanasi juga ada kata teknisnya. Pengertian dari kata teknis itu sendiri adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai nama atau simbol dan yang dengan hati-hati mengekspresikan makna suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan sebagainya. Nah, berhubung topiknya tentang kebahasaan, maka istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah ragam bahasa baku, kaidah bahasa, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, makna, bahasa asing, bahasa gaul, dan lain sebagainya. Nah, contoh penggunaan kata teknis di sini. Nah, di sini ada kata polusi dan habitat. Dalam penggunaan kata teknis itu harus ada maknanya. Contoh, makna dari kata atau istilah polusi itu pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Kemudian pengertian dari habitat itu ada 3 di sini. Tempat tinggal khas bagi seorang atau kelompok masyarakat. Dan yang kedua, bio, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami. Nah, dan yang 3, geo, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Jadi untuk mempermudahkan penggunaan kata teknis yang akan kalian cari di HPPI Bahasa Indonesia, itu akan lebih mudah. Itu mengartikan suatu istilah. Ini contoh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan kalian baca sebagai literasi kalian dan pembelajaran bahasa Indonesia. Silahkan kalian baca dan pahami ini penggunaan kata perubahan iklim, fauna, flora, drainase, solusi, daerah resapan. Itu silahkan kalian baca maknanya. Nah, ini sebagai kesimpulan atau catatan untuk unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Itu yang pertama, pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua, pola pengembang kausalitas atau sebab akibat, sudah dijelaskan juga, akan memiliki konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau kata teknis seperti industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan kata benda fenomena seperti angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima,
menggunakan kata kerja tindakan. Jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial, budaya, seperti bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, dan berjalan, itu menggunakan kata kerja tindakan. Dan yang keenam, cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Itu adalah catatan untuk unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, kita mencoba menganalisis unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ini hanya sebagai latihan soal. Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk membaca pernyataan. Silakan kalian baca dan kalian pahami, termasuk ke dalam kebahasaan teks eksplanasi. Apakah pernyataan di bawah ini? Nah, ada konjungsi kausalitas dan ada konjungsi kronologis. Kan kalian baca. Oke, kita lanjut untuk menganalisis pernyataan-pernyataan berikut termasuk ke dalam konjungsi apa. Ini dia jawabannya. Ya. Contoh, untuk jawaban nomor 1, secara non-ilmiah banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Sudah jelas ini merupakan sebab akibat, berarti termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Contoh yang kedua, sesudah raja sama ratu wafat, terjadilah perebutan kekuasaan. Ini jelas ini terjadi karena konjungsi kronologis, karena di sini ada kata sesudah. Itu kan mengabarkan tentang waktu. Yang ketiga, pada 2 bulan terakhir dari masa pertumbuhan, embrio sudah kelihatan seperti manusia. Ini juga sama, bukan sebab akibat, tapi ini termasuk ke dalam konjungsi kronologis. Dan yang keempat, ketika ia pulang kampung, ia tak lagi menemukan rumah orang tuanya yang pernah ia tinggali sejak kecil. Nah, kalau di sini ini adalah konjungsi kausalitas, karena sebab dan akibat dari kan. Dan yang kelima, Nirina tidak berangkat ke rumah Risa disebabkan hujan lebat tak kunjung mereda. Ini juga sama, masuk ke dalam konjungsi kausalitas, karena di sini ada sebab akibat. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, guru akan mengevaluasi latihan soal. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Ya, di sini buatlah 3 contoh kalimat. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Yang kedua, konjungsi kronologis. Yang ketiga, kata ganti. Dan yang keempat, kata teknis. Di setiap poin atau setiap poin di nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 ini kalian memberikan contoh penulisan kalimat konjungsi kausalitas. Ada 3 ya, silakan kalian cari. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis juga sama, ada 3. Dan yang ketiga, kata ganti, kalian bebas memilih kata ganti, tapi selain persona ya, kata ganti orang. Karena dalam teks eksplanasi itu jarang menggunakan, bahkan tidak menggunakan kata ganti orang. Dan yang terakhir, yang ke soal 4 itu adalah kata teknis. Silahkan kalian cari atau kata istilah dalam teks eksplanasi. Sekian pembahasan untuk hari ini terkait dengan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.